Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita akan mereview sedikit tentang pelajaran bahasa Ibrani atau abjad Ibrani yang pada hari Minggu yang lalu atau Sabtu yang lalu sudah selesai. Tentu saja kita akan belajar bagaimana cara membacanya. Saya ingin nanti kita ada sedikit interaksi ya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti. Nah, pagi ini saya akan memberikan satu tema. Ini apa ini bacanya nih? Apa ini membacanya saudara? Halo? Loh, berarti saudara ini belajar kemarin berlama-lama itu apa cuman dengerin atau mempraktekkan? Siapa yang tahu angkat tangan? Astaga, segini banyaknya. Apa Alin? Nikut. Nah, ini Alin pinter nih. Nikut bacanya saudara. Nikut ya. Nikut. Kenapa ini bisa bunyi nikut? Karena ada tanda baca. Dan tanda baca itu ya artinya nikut, saudara-saudara. Sehingga kita orang-orang goyim yang ingin melafalkan teks bahasa Ibrani dengan tepat, itu ketika ada tanda baca. Kalau tidak ada, repot, saudara-saudara. Saya ambil satu contoh, misalnya ini. Ayo, dibaca apa ini? Ini nggak ada tanda bacanya ini. Ya. Saya pernah bertanya kepada salah seorang tour leader, dia orang Israel asli, orang Mesianik. Saya tanya begini, brother, bagaimana caranya saya orang goyim bisa membaca teks Ibrani tanpa tanda baca, tapi tepat? Apa yang dia katakan? Itu impossible, nggak mungkin, saudara-saudara. Kenapa tidak mungkin? Karena kita nggak paham. Tetapi kalau Anda tinggal di Israel dari kecil, saudara akan paham. Tulisan itu mesti bunyinya begitu. Nah, seperti ini. Ini tanpa tanda baca ini. Ketika kita masuk ke Bandara Ben Gurion, pasti saudara ketemu tulisan ini. Ini di Bandara Ben Gurion. Ya, tulisannya adalah Bruhim Habaim le Yisrael. Ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu Welcome to Israel. Ini tanpa tanda baca, saudara-saudara. Dan kita sangat begitu luar biasa ya kalau melihat teks Ibrani. Saya ambil contoh sekaligus untuk mereview teks yang sudah kita pelajari. Setiap teks Ibrani dia bisa berada di dalam bintang Daud atau Magen Daud. Coba kita lihat. Nah, ini bintang Daud ya, saudara-saudara. Coba diucapkan. Saudara masih ngantuk enggak? Tidak, ayo diucapkan. Ini apa? Ini? Ini? Bentar ya, bentar. Nah, ini. Oh. Kok jadi makin lemah ya? Kenapa ini powernya semakin klokro, saudara? Ayo yang keras. Nih, perhatikan nih ya. Kita kan selesai sampai di sini nih. Ada berapa huruf? 22.
Saudara lihat ini huruf apa? Mem sofit atau mem akhir. Ya, mem sofit artinya mem akhir. Nah, ini semua tulisan ini ada di dalam Magen Daud ya. Ini unik sekali saudara-saudara. Teks Latin nggak ada yang bisa seperti ini. Makanya kalau ada orang yang bilang anti bintang Daud, itu karena dia nggak ngerti, nggak paham. Bahwa Magen Daud itu luar biasa. Ini mem sofit. Kalau ini apa ini? Nun sofit. Kemudian ini? Ayo. Apa? Sade sofit. Kalau ini? P sofit. Kalau ini? Masa res ini nih kaku kok? Salah. Apa? Kaf sofit. Betul ya Bapak Ibu? Ambuh orang ngerti. Ya kalau saudara belajar begini caranya ya repot saudara. Ya, kita lihat. Nah, ini tanda nikut, saudara. Nikut itu bagi kita itu semacam anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Karena kita bisa mengucapkan dengan tepat. Sekarang kita lihat saudara ya. Ini tulisannya nikut. Nikut adalah alat bantu untuk bisa membaca bahasa Ibrani. Tanpa nikut, saudara akan mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata-kata yang tepat. Dan kita tentu tahu, saudara-saudara, bahwa huruf Ibrani yang terdiri dari 22 huruf, itu ada 5 sofit yang berubah pada saat berada di akhir kata. Huruf Ibrani itu adalah konsonan. Dia hanya bisa dibaca melalui alat batu yang dikenal dengan nikut. Dan tulisannya itu ditulis dari kanan ke kiri. Huruf alef dan ayin itu tidak bisa dibaca. Ya, itu disebut dengan silent letter atau huruf diam. Dia bisa dibunyikan ketika ada nikut atau dibunyikan oleh nikut tadi. Jadi sekalipun tidak punya bunyi, kalau diberi tanda nikut akan berbunyi I atau E atau apa, terserah. Misalnya huruf ayin ya, contoh misalnya di sini ada huruf ayin. Kalau ada tanda nikutnya seperti ini, sekalipun ayin itu tidak berbunyi, maka akan bisa berbunyi. Karena ada tanda nikut. Saya berharap kita mau sungguh-sungguh belajar, saudara-saudara. Agama seberang sekarang sedang mempelajari bahasa Ibrani. Kita yang punya akar Ibrani, kita malas belajar, saya katakan Anda akan kalah dengan orang-orang kepercayaan lain, tetangga sebelah kita, yang banyak mempelajari bahasa Ibrani. Walaupun toh akhirnya ada di antara mereka yang bisa bertobat juga karena tulisan Ibrani, saudara-saudara. Karena tulisan Ibrani itu unik sekali. Pagi ini saya hanya berbicara membatasi huruf nikut saja. Pokoknya yang penting bisa bunyi. Setiap tanda-tanda ini memiliki nama. Tapi bagi saya nggak penting. Nanti daripada kita ngapalin ini namanya apa, ini namanya apa, kesuwen. Lebih baik kita hafal nek huruf seperti ini bunyinya apa. Begitu. Ya. Nah sekarang kita lihat kata A. A ini seperti ini saudara. Ada satu garis, kemudian satu garis plus 2 titik atas bawah dan huruf T. Itu dibaca A.
Kemudian ini ada 3 titik. Ya. Seperti apa ini? Ini kalau dikasih bunderan ini jadi kayak kepala ya. Ini 2 mata, ini mulutnya. Kemudian di bawah ini ada 2 titik. Kemudian yod dan 2 titik. Kenapa ini ada yod dan 2 titik? Karena yod itu adalah huruf, maka dia tidak berada di bawah, tetapi di atas. Kemudian huruf I. Huruf I ini ada titiknya. Titik I itu berada di samping. Tapi kalau titiknya di atas, itu membacanya O. Ya, dia di bawah ya, itu di bawah. Kalau O itu di samping, saudara-saudara. Nah ini kita lihat di sini, seperti ini modelnya. Kemudian O, ini di atas. Saya perlu kasih tahu bahwa huruf waw, kalau ada titiknya di atas, membacanya bukan wo, bukan, tapi tetap O. Huruf waw ada titiknya di samping kiri, membacanya bukan wu, ya, tetapi u. Sampai di sini paham? Kita harus ngerti aturan-aturannya dulu. Nah, saya ambil contoh misalnya ini. Ini huruf apa ya? Huruf mem, bagus. Mem itu ada huruf T di bawah, ya, ada letter T ini. Maka ini membacanya karena T ini adalah A, maka membacanya adalah ma. Begitu juga yang ini di samping kirinya. Ini membacanya juga ma. Ini juga sama, membacanya sama. Jadi kalau saudara ketemu huruf mem ada letter T di bawah atau ada garis, membacanya tetap sama, yaitu ma. Karena titik-titik ini adalah tanda vokal dari huruf A. Kemudian yang ini. Nah ini tanda apa ini? Ini I, saudara. Ya, I. Ini lihat di tabelnya. Lihat I. I itu kadang cuman hanya titik, tetapi juga kadang ada huruf yodnya. Karena huruf yod ini adalah huruf, dia tidak ditempatkan di bawah, tetapi ditempatkan di atas. Jadi kalau begini, ini huruf apa ini? Gimel. Nah sekarang ada titiknya di sini, membacanya apa? Gi. Kalau ini mi. Kalau ini ri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Ya, oke ya sudahlah. Saya pikir saudara pasti bisa. Ya, saudara kan lebih pintar dari saya. Ya, jadi saya yakin saudara pasti bisa. Nah sekarang kita lihat saudara-saudara. Di samping ada ini tanda vokal ada berapa? 5. Ada yang namanya seva. Seva adalah berbentuk 2 titik atas dan bawah. Dan dia itu menciptakan suku kata atau mematikan bunyi huruf tersebut. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Ini yod ada titiknya di bawah jadi membacanya yi. Kemudian ini huruf shin ada 2 titik, ini seva ya namanya saudara. Shin ada seva. Maka ini ya, ini adalah suku kata yis ya. Yis karena shin itu sh bacanya. Yis. Sementara ini res ada 2 huruf ya, 2 huruf 2 titik. Kemudian alef 2 titik, kemudian ini lamet. Ini tidak ada titiknya, tapi ini dianggap penutup. Jadi membacanya adalah Yisrael. Ya, ini adalah suku kata. Inilah yang dinamakan seva dalam nikut bahasa Ibrani. Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Kemudian kita lihat. Jika seva terletak di awal kata Ibrani, maka akan berbunyi E.
Ini mesti diingat, saudara-saudara. Sekalipun dia seva, tapi kalau ada di depan, maka berbunyi E. Nah ini, coba ini dibaca ini. Bacanya apa ini? Bacanya apa? Yehuda, pinter, Yehuda. Ya. Jika seva terjadi beruntun, ya, maka seva kedua akan terbaca E juga seperti kata Yirgesu. Ini Yirgesu. Yod ada titiknya, yi ini res tapi dia mati karena tertutup oleh seva. Ya, jadi yir. Kemudian ini gimel ada seva jadi bacanya G. Zain dan waw ada titiknya, ingat bahwa huruf waw yang ada titiknya tidak boleh dibaca wu, tapi u. Ya, paham ya? Jadi yirgezu. Karena ini zu. Ini bacanya bukan wu, salah kalau bacanya wu. Bacanya adalah u. Jadi yirgezu, ya. Yod ada titik di bawah jadi yi. Sementara res ada seva jadi dia mati. Dan gimel ada seva lagi maka berbunyi E jadi G. Ya, sementara zain dan u jadi zu. Makanya saya mengatakan kalau ada orang yang berkata Yahshua, saya mau tanya tulisannya seperti apa? Kalau kita yang ngerti bahasa Ibrani, kita nggak akan asal ngomong, saudara-saudara. Kan sekarang banyak orang bilang, "Oh, Yahshua." Selalu saya tanya, tulisan Yahshua itu tulisannya macam apa? Mereka selalu mengatakan Yod He Waw Sin Ayin. Nah kalau Yod He Waw Sin Ayin nggak bisa dibaca Yahshua. Yod He bacanya apa? Yah, betul ya Bapak Ibu? Tapi kalau Yah dikasih waw jadi Yahu. Shin ayin dibaca sa. Jadi Yod he waw sin ayin membacanya adalah Yahusa. Paham sampai di sini? Jangan tulisan Yahusa dipaksakan untuk berbunyi Yahshua. Lah kuwi ngawur namanya saudara. Kalau mau jujur dengan kata Yahshua maka tulisannya harus Yod He Shin Waw Ayin. Tapi itu tidak ada. Gitu loh. Sekarang kita lanjut. Ini ya. Oh ini sudah ya. Sekarang kita lanjut. Nah ini. Sekarang mari kita baca tulisan ini pelan-pelan. Ayo saudara baca pelan-pelan. Ini apa? Ani Talmid. Ya. Ani Talmid. Talmid itu artinya murid, saudara. Kalau murid-murid, Talmidim. Pokoknya selalu yang belakangnya im, itu bentuk jamak. Ya. Ani Talmid. Sekarang yang bawah ini. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Ayo. Lamet, terus ada seperti ini. Lomet. Apa ini? Ifrit. Ini kan ayin kan enggak bunyi, saudara. Betul enggak? Tadi kan saya ngomong, ayin enggak bisa bunyi. Tetapi karena ada titiknya di bawah, titik bawah bunyinya apa? I. Jadi sekalipun ayin tidak bunyi, tapi karena ada titik bawah, bunyinya I. Sementara ini bet ini bisa dibaca V juga. Nah kemarin waktu Sabtu yang lalu, Jameson kan ngajari lagu, ya lagu Ibrani. Memang agak beda dengan versi saya. Kalau versi saya lebih suka teks Ibrani yang bunyinya begini. Kalau kemarin bunyinya apa? Alef, bet, gimel kan begitu ya. Alef bet fet, alef bet fet,
Gimel dalet he, gimel dalet he, beda lagi saudara-saudara. Nah saya lebih suka lagu yang itu gitu loh, sekalipun beda, ya terserah saudara mau pilih yang mana, sama saja, yang penting apal gitu loh. Ya jadi ini bunyinya adalah Lomet Ifrit. Lomet Ifrit artinya belajar bahasa Ibrani. Nah sekarang ini bunyinya apa ini? Ayo. Lason. Ini kan lamet ada huruf T di bawah jadi la. Ya kan? Shin ada waw, di atas ada titiknya, jangan dibaca wo, salah. Ya, bacanya tetap o. Jadi ini sementara ini adalah huruf nun sofit. Jadi membacanya adalah lason. Kemudian ini, nah ini. Ayo bacanya apa? Ini huruf apa? Apa? Ini zain. Sade. Ya. Ini huruf bet. Ini alef, ini wa ada titiknya berarti o ya. Ini membacanya adalah zevaot. Ya, zevaot. Kemudian ini. Ayo, bacanya apa? Meleh, pinter. Kemudian ini. Bacanya apa? Torah. Kemudian ini. Apa? Angin. Api, ya, ini bet ini ya. Ini kan alef ini kan nggak bunyi, saudara. Sekalipun dia tidak bunyi, tetapi karena di sini ada huruf T kecil, tadi tabelnya huruf apa? A. Makanya dengan tanda nikut, maka kita bisa mengucapkan kata-kata dengan tepat. Sekarang kalau nikut ini kita buang, orang goyim seperti kita, bangsa-bangsa di luar Israel akan bingung, saudara-saudara. Ini bunyinya apa, gitu loh. Ya. Kemudian kita lanjut ya, Bapak Ibu. Saya berharap kita bisa terus belajar dengan baik. Nah, sekarang ini bacanya apa? Ani Yahweh, Ani Yahweh, saudara. Yang sering kita lihat di banyak tulisan Ibrani itu bukan seperti ini. Padahal kita selalu berkata haleluya, tapi selalu dikasih teks di bawahnya. Ini jadi meleset bunyinya, saudara. Ayo sekarang, ini kan tadi kita lihat Ani Yahweh ya. Sekarang kalau dikasih tanda bawah seperti ini, jadi bunyinya apa nih? Yod ada 2 titik. Bunyinya apa? Y. Kemudian dikasih H jadi Yah. Yeh ya, Yeh. Ini Yod ada 2 titik. Ini kan apa namanya? Seva ya. Jadi bacanya Yeh. Ini waw ada titiknya jadi apa? Wah. Ada he-nya jadi Yeh wah. Ngerti saudara? Nah kalau di luaran yang sering kali saya lihat tulisannya itu selalu begini. Ada tanda titik. Orang ngotot katanya Pak Lukas itu ngawur. Yang benar itu Yehwah. Bukan Yehwah. Ya. Yehwah. Yehwah itu nama orang. Ya. Yehwah. Yehwah. Saya katakan, kalau Anda mengatakan Yehwah itu yang benar, kenapa orang kok menyebutnya tidak haleluya? Paham nggak saudara-saudara?
Kalau memang Yehwah itu benar, berarti logikanya orang akan berkata haleluya. Tapi faktanya haleluya, bukan yeh. Gitu loh Bapak Ibu. Kemudian, sekarang ini dibaca apa ini? Hashem. Sementara ini Yahweh, saudara-saudara. Saya katakan, sekalipun orang Israel itu adalah orang yang terpandai di dunia, dia kepleset di sini, saudara. Padahal dulu mereka memanggil dengan panggilan Yahweh. Di dalam kitab Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8, Tehillim 105 ayat 1, Yesayahu 12 ayat 4 mengatakan, Hodulah Yahweh kirubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Namanya disuruh panggil. Tulisan seperti ini nih yang merah, kok bacanya tulisan seperti yang ungu. Ini namanya Hashem, saudara. He, Shin, Mem, Sofit. Itu membacanya Hashem. Kalau benar ini Hashem itu adalah merupakan padanan kata dari nama Yahweh, berarti secara otomatis nama Hashem dan Yahweh memiliki power yang sama. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi faktanya, orang yang panggil Hashem, ngusir setan dalam nama Hashem, setan tidak akan pergi. Saya ambil contoh, dulu di jemaat kita, ada yang keluar gara-gara belajar sama orang Yahudi, dan dia menolak nama Yahweh. Dia selalu mengatakan Hashem, Hashem, Hashem. Nggak mau, dia risih kalau panggil nama Yahweh. Nah sekali waktu anaknya yang masih bayi kemasukan setan, saudara-saudara. Tiap hari nangis, kemeng, kejer, nggak berhenti-berhenti. Mereka punya teori, setan akan lari dengan sendirinya. Tapi faktanya, setannya tidak lari. Neneknya bawa ke sini, saya doakan, saya tumpang tangan dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Hamasyah dan Roh Kudus, setan pergi. Setannya pergi. Coba kalau saya katakan, dalam nama Hashem, hai setan, pergi kau dalam nama Hashem. Nggak akan pergi, saudara. Karena Hashem itu artinya nama itu. Paham Bapak Ibu? Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan Hashem itu merupakan padanan kata dari Yahweh, berarti secara logika kuasanya akan sama. Tapi faktanya tidak. Saya sampai hari ini belum pernah mendengar ada orang nengking setan dalam nama Hashem, setannya lari. Belum pernah dengar. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Ya. Ini salah satu adegan ketika saya mematahkan kekuatan energi supranatural dari kepercayaan lain. Saya nggak perlu sebut kepercayaan apa. Ya, tapi ini sudah ada di YouTube, sudah saya tayangkan. Dan buktinya setannya lari, saudara-saudara. Nah, kasus itu, ya, kasus YHWH dibaca Hashem, itu sebetulnya adalah ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Perlu saudara ketahui bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel itu selama 1 generasi. Mereka sampai terjadi kawin campur. Bahkan ada di antara mereka yang sudah tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Mereka bahkan sudah
tidak boleh lagi memuja Bapak Yahweh. Kenapa ada ayat di dalam kitab Tehillim kalau tidak salah di sana dikatakan menaruh alat musik di pohon gandarusa. Karena sudah nggak boleh lagi memuja nama Yahweh. Bayangin aja saudara pengagung Bapak Yahweh diasingkan di negeri yang anti dengan nama Yahweh. Kayak apa stresnya saudara. Sehingga ketika 70 tahun itu selesai dan mereka pulang kembali ke Israel, mereka merasa nggak layak. Tapi sekali lagi kata merasa tidak layak itu bukan dari Tuhan. Itu penafsiran manusia. Sehingga karena mereka merasa tidak layak, mereka berkata apa? Ya udah, karena kita merasa tidak layak, kita nggak usah panggil Yahweh. Panggilnya Hashem saja, karena itu terlalu kudus katanya. Tetapi si pemilik nama nggak pernah nyuruh untuk panggil Hashem. Saudara boleh cari di kitab Bereshit sampai Gilyahna. Tidak pernah ada satu kata pun yang melarang memanggil Yahweh. Tidak ada. Yang ada justru sebaliknya, disuruh memanggil namanya. Yang tadi saya sudah sebut di depan. Jadi saya katakan, pemanggilan Hashem itu salah. Saya pernah jumpa dengan seseorang, dulu pernah bersaksi di sini juga bukan? Cuman tidak mau ditayangkan di YouTube. Saya nggak perlu sebut namanya juga. Saudara kita ini memiliki 2 paspor. Paspor yang pertama adalah Singapura, paspor yang kedua adalah Israel. Selama dia WA sama saya, selalu dia menyebut Hashem, Hashem. Ya sudah, saya diamkan saja, itu hak mereka. Tapi begitu dia datang ke Magelang ini, saya kasih tahu, kamu mau tunduk sama Rabi atau tunduk sama Nabi? Dia bilang, saya mau tunduk sama Nabi. Oke, kalau mau tunduk sama Nabi, ubah penyebutan nama Hashem menjadi Yahweh. Karena namanya minta disebut. Sementara yang suruh mengubah itu manusia, tidak pernah ada. Sekarang saudara bayangkan di dunia alam supranatural. Orang yang di kepercayaan lain, mereka punya nama sesembahan sehari disebut berkali-kali. Sementara kita, bahkan dunia Kristen nyebut saja tidak. Bagaimana tuh? Padahal si pemilik nama meminta namanya disebut. Jadi di sini kita perlu belajar teks bahasa Ibrani supaya kita memahaminya. Sekarang kita lihat, ini kasusnya sama. Ketika saudara menulis KPDYTH, orang Indonesia tahu nggak saudara? Apa artinya? Kepada yang terhormat. Tapi coba saudara tanya sama orang Amerika. What is the meaning? Dia akan I don't know what is the meaning of KPDY2H. I don't know. Nggak ngerti, kenapa itu bukan budaya mereka. Tapi kalau orang Amerika itu tinggal di Indonesia, mereka akan ngerti bahwa KPDYTH itu artinya kepada yang terhormat. Sama seperti kita. Dan sama seperti yang disampaikan oleh tour leader, yang waktu saya bertanya, bisakah saya membaca teks Ibrani tanpa tanda nikut dengan pengucapan yang tepat? Dia bilang impossible, nggak mungkin. Makanya tanda nikut itu adalah anugerah. Kecuali kalau saudara sudah terbiasa tanpa tanda nikut, saudara akan hafal dan pasti bisa. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, kita lihat yang berikutnya. Sekarang coba baca tulisan ini tanpa tanda nikut. Ayo, ini bunyinya apa ayo? Ada yang berani? Susah kan, saudara-saudara?
Ini ya, ini mem, shin, tet, res, he. Ayo bacanya apa ini? Bingung kita, nggak bunyi bahkan. Makanya banyak orang-orang yang anti dengan nama Yahweh berkata apa? Yahweh itu adalah 4 huruf mati yang tidak bisa berbunyi. Loh, kalau 4 huruf mati tidak bisa berbunyi, anjok bagaimana Yahweh ngajari Musa? Kalau Musa ditanya namanya siapa? Ampuh ora iso muni. Kan nggak mungkin, saudara-saudara. Tidak mungkin Tuhan memberitahukan namanya yang tidak bisa dibunyikan. Sehingga orang-orang yang anti dengan nama Yahweh mengatakan 4 huruf mati itu disebut dengan tetragramaton. Tetragramaton itu artinya 4 huruf yang tidak bunyi. Saya katakan salah. Ayo sekarang kita pecah dari kata tetragramaton. Tetra itu artinya apa? 4. Mungkin saudara yang suka di luaran pernah ada kenal namanya obat super tetra. Pernah ya? Super tetra itu artinya obat, tapi komposisinya ada 4. Super tetra. Itu biasanya kalau orang kena amandel, diminumin super tetra, itu kalau badannya bisa panas, itu bisa reda. Super tetra. Jadi tetra itu 4. Grama itu artinya huruf. Ton itu artinya bunyi. Jadi kalau tetragramaton artinya 4 huruf yang berbunyi. Kalau yang tidak berbunyi berarti tetragrama Anton. Paham saudara? Anton. An-nya itu UN, bacanya an. Sampai di sini paham? Jadi inilah pentingnya huruf nikut. Sekarang coba ini ya. Mem, shin, tau, res, he. Sekarang saya kasih tanda baca. Saya berharap saudara bisa membaca. Nah, ini. Ayo bacanya apa? Ini mem dikasih huruf titik di bawah jadi mi. Kemudian ini ada shin jadi mis. Tau ada huruf T di bawah jadi ta. Res ada huruf T berarti res ada huruf T berarti ra. Jadi bacanya apa? Mistara. Jadi bunyi toh. Mistara itu artinya polisi. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Nah sekarang ini yang terakhir nih. Yo, ini apa ini? Ayo, bunyinya apa ini? Nggak ada hurufnya nih. Nggak ada tanda bacanya. Sekarang tak kasih tanda baca. Nah, bunyinya apa? Mem dikasih titik di bawah jadi mi. Kemudian lamet ada 2 titik, ini tanda seva ya. Ya, jadi mati kan? Mil, karena dia ada tanda seva di sini. Ngerti enggak? Nah, tadi kan saya bilang, ketika ada tanda seva itu langsung mati. Ya, kemudian ini mil ya. Kemudian ini apa? Huruf apa? Het, ada huruf T jadi H. Kemudian mem ada huruf T lagi jadi ma. Betul gak sih? Mem ada huruf T jadi ma. Ya, jadi ini he membacanya jadi apa? Milhama. Ngerti gak? Milhama itu artinya perang, saudara-saudara. Jadi inilah pentingnya kita memahami huruf Ibrani. Dan saya berharap kita akan semakin rajin belajar membaca Ibrani supaya lebih cepat, lebih baik. Semakin cepat gitu loh. Cara menghafalnya ya mungkin kalau sehari huruf A dulu, tanda baca huruf A itu apa? Sehari penuh.
Atau mau pakai seminggu juga nggak apa-apa lah. Seminggu tanda huruf A dulu, nikut A. Kemudian nanti minggu depannya lagi huruf I, gitu. Daripada dipakai untuk ngelamun. Paham Bapak Ibu ya? Jadi inilah yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Saya berharap kita semua semakin giat belajar bahasa Ibrani, sehingga kalau ada yang kita nggak paham, kita bisa membaca teks Ibrani. Terus kalau orang tanya, lah kalau nggak ngerti artinya gimana? Gampang, kita punya Mbah Google, suruh aja dia terjemahin. Ya, tapi yang jelas kita bisa membaca. Karena kalau saya lihat di Mbah Google itu tidak ada gambar speaker, saudara-saudara. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa saja ada speaker. Tapi khusus bahasa Ibrani tidak ada. Karena dia membutuhkan nikut, saudara-saudara. Tulisannya sama, nikutnya berbeda, artinya pun bisa berbeda. Makanya Google tidak memberikan gambar speaker. Tapi dia kasih tanda nikut. Nah itu luar biasanya, saudara. Sekalipun tidak ada speakernya, tapi ada tanda nikut. Sehingga kita bisa mengucapkan dengan tepat. Inilah yang bisa sampaikan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu saat ini, sehingga kami menjadi semakin giat untuk belajar membaca bahasa Ibrani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Elis Sandi Pamungkas dengan Tania Rizky Francisca, keponakan dari Bapak Yanto, pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 11 siang di Kehilat. Kami mengundang saudara untuk datang dalam festival doa pagi dengan tema Save Indonesia pada hari Selasa 1 Juni 2021 pukul 5 pagi di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah, Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya, dan saya sekali lagi saya tekankan bahwa tanggal 1 nanti ada festival doa pagi. Coba saudara yang nggak pernah doa pagi, ikut doa pagi. Amin. Ya, yang ngomong amin yang tidak pernah doa pagi harusnya ya. Oke, kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat yang berbahagia, di mana kami bersama-sama dapat merayakan Sabat. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi peliharakan kami, tuntun kami sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehi rotso.
Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboi kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi